Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Sebagai rangkaian dari kampanye Pikirin Dulu, Danone Aqua mengajak generasi muda untuk melihat secara langsung dan mengenal lebih dekat upaya yang telah dilakukan Aqua melalui salah satu pabriknya di daerah Ciherang, Jawa Barat. Yani melalui kegiatan kunjungan ini, partisipan dapat menyaksikan proses produksi dan berbagai inisiatif perlindungan ekosistem yang dikelola. Kampanye Pikirin Dulu merupakan bentuk komitmen Danone Aqua dalam menginspirasi Indonesia dan menyebarkan pesan keberlanjutan secara lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, kampanye ini bertujuan untuk mengajak generasi muda agar lebih peduli dan mengenal pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab serta dampak dari produk yang mereka pilih bagi lingkungan dan juga masyarakat. Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menyatakan selama lebih dari 50 tahun Danone Aqua telah menghadirkan lebih dari sekedar produk air minum dalam kemasan serta tanggung jawab yang datang bersamaan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Saat ini kita hidup di zaman di mana banyak sekali makanan, minuman, atau produk-produk yang diproduksi secara industri. Nah, produk yang diproduksi dalam skala massal itu tentunya berbeda dibandingkan saat-saat dulu produk yang diproduksi hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jika anak muda ini semakin sadar gitu. Jadi ketika mereka membeli, ketika mereka mengkonsumsi, itu tidak melulu hanya mendapatkan manfaat dari barang yang dikonsumsinya, baik makanan atau minuman, tapi mereka harus tahu dan sadar juga bagaimana produk itu dibuat. Apa dampak dari pembuatan produk dan pemasaran itu terhadap alam. Jadi tidak hanya terhadap kesehatan, tapi juga terhadap alam. Itu yang harus digerakkan. Jadi deep thinking. Sebenarnya kalau di dalam Islam kita semua tahu disuruh makan dan minumlah makanan yang halal dan thayyib. Jadi yang halal dan baik, thayyib. Nah, thayyib di sini tidak hanya barangnya yang thayyib, tapi juga proses produksinya harus thayyib dan membawa kebaikan buat alam, masyarakat, dan lingkungan. Itu yang harus terus digemakan. Dan itu yang harus terus juga dikampanyekan agar semuanya, ya, karena konsumen memiliki kekuatan untuk membeli, konsumen anak muda juga bisa menjadi agen perubahan karena keputusan dia dengan membeli atau tidak membeli, keputusan dia untuk mendorong industri supaya berperilaku yang ramah terhadap lingkungan, berperilaku ramah terhadap masyarakat, itu juga harus digalakan. Jadi tidak melulu produk akhirnya, tapi prosesnya juga harus dicermati dan dipelajari sebelum dipilih untuk dikonsumsi. Di Aqua, sebuah produk yang kita semua tahu bahwa itu minuman yang kesehatan, diambil dari air yang murni dari alam dan sudah 50 tahun hadir di Indonesia. Nah, apa yang membuat Aqua bisa lestari, bisa terus bersama konsumen dan masyarakat selama 50 tahun? Tentu saja karena perilaku produksi dan pemasaran Aqua itu berbeda. Jadi di Aqua tidak hanya kita perhatikan dari marketplace atau produknya saja, tapi juga bagaimana kebijakan perusahaan terhadap workplace, tempat kerja, kebijakan perburuhan, kita tidak mempekerjakan anak, misalnya kita memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan buat karyawan. Kemudian juga selain di workplace, apa perilaku kita di environment, di lingkungan. Bagaimana dalam memproduksi produk yang produknya baik untuk kesehatan, tapi juga tetap menjaga kesehatan alam, yaitu kesehatan planet yang kita huni. Selain itu, tentu saja Aqua harus tumbuh bersama masyarakat dan berperilaku baik, dan kebaikan itu bisa berdampak kepada masyarakat yang bersentuhan dengan Aqua. Mulai dari para mitra, para pedagang, para pengecer, kemudian
juga siapapun yang mendapatkan dampak positif dari Aqua ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita mau memutuskan untuk membeli produk, sekarang ini sudah tidak zamannya lagi hanya melihat manfaat dari produk itu, tapi juga harus berpikir lebih mendalam lagi apa di balik produk itu, bagaimana produk itu dihasilkan, kebaikan apa yang dibawa oleh produk itu mulai dari hulu ke hilir. Aqua itu produk air minum yang murni dan sehat. Nah, sumber bahan baku Aqua tentu saja dari alam. Kemudian kita memprosesnya dengan proses produksi yang memperhatikan standar kualitas, baik standar nasional maupun standar global dari Danone. Kemudian memasarkannya pun juga dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Dan itulah yang selalu dijaga oleh Aqua, sehingga kita bisa eksis, bisa terus berkiprah lebih dari 50 tahun. Untuk masyarakat dan warga Muhammadiyah yang selalu prinsipnya organisasi dan kita ingin masyarakat yang berkemajuan gitu. Tentu saja searah dengan apa yang dicita-citakan oleh Danone Aqua. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun praktek bisnis kita harus selalu membawa kebaikan yang berdampak kepada alam, kepada masyarakat, dan kepada siapapun yang bersentuhan dengan bisnis kita. Jadi sekali lagi kita harapkan konsumen, baik masyarakat umum, khususnya warga Muhammadiyah, harus melakukan deep thinking atau pikirkan dulu sebelum membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Karena kalau kita memikirkan baik-baik, maka masyarakat akan menjadi kekuatan untuk bisa mempengaruhi dan mendorong siapapun pelaku bisnis untuk berbuat lebih baik lagi. Pabrik Aqua Ciherang merupakan salah satu dari 21 pabrik Danone Aqua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2012 di atas area seluas 8,9 hektar. Danone Aqua berkomitmen untuk dapat menghadirkan produk air mineral berkualitas serta memastikan proses produksi secara higienis dan juga terjaga, dan memproses produk dengan seksama melalui sistem terintegrasi menyeluruh tanpa tersentuh tangan. Danone Aqua juga memastikan kualitas dan kemurnian setiap produk yang telah melewati proses pengecekan 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Setiap sumber air Aqua juga telah melalui 9 kriteria pemilihan, 5 tahapan, serta minimal 1 tahun penelitian. Kepala Pabrik Aqua Ciherang Joko Prasojo menyatakan pihaknya terus menjaga implementasi dari komitmen Danone Aqua dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip Blue Operation yang berfokus pada 5 area, yaitu bijak berplastik, efisiensi air, efisiensi energi, Blue In atau edukasi keberlanjutan pada karyawan, dan Blue Out atau edukasi berkelanjutan pada masyarakat sekitar. Nah, kami namanya TWU, Total Water Ratio. Kemudian Blue Out sama Blue In ini adalah bagaimana apa yang sudah kita lakukan dengan baik itu dikomunikasikan kepada karyawan. Jangan sampai karyawan nggak tahu. Justru mereka adalah ambasador kita. Kalau di rumah ada yang nanya, Pak itu apa yang di atas atap itu ada biru-biru itu apa? Nggak tahu saya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu namanya Blue In. Kita mengkomunikasikan dengan karyawan untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan baik. Blue Run atau Blue Out sama aja seperti yang kita lakukan sekarang. Saya sharing apa yang saya lakukan supaya teman-teman memahami apa yang ada di Aqua. Nah, jadi setiap pabrik mempunyai visi pasti, tapi visinya itu beda. Tapi visi mereka selalu mendukung visi company. Ya nggak boleh beda-beda. Pak company mau ke sini, kita ke sini, nggak boleh. Itu yang pertama. Apa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, itu misinya. Ya enggak, jadi misi disesuaikan atau di adjust atau di flexibility disesuaikan dengan kondisi pabrik masing-masing. Danone Aqua telah mengembangkan konservasi air di seluruh wilayah operasional dengan pendekatan sumber daya air terpadu
dari hulu ke hilir, sehingga kelestarian air dan lingkungan tetap terjaga. Di wilayah hulu atau daerah tangkapan air, beberapa program dikembangkan untuk meresapkan lebih banyak air ke dalam tanah. Di antaranya adalah dengan menanam hingga lebih dari 45.000 pohon, kolam air atau water pond, membangun 68 unit sumur resapan, membuat 9.000 lubang biopori sebagai tempat resapan air, dan 784 RORA. Head of Climate and Stewardship Danone Indonesia, Rati Anggraeni, menjelaskan pabrik Aqua Ciherang juga memberikan edukasi lingkungan melalui pembangunan kawasan edukasi konservasi berbasis masyarakat untuk memastikan agar masyarakat di sekitar pabrik mengalami peningkatan kesejahteraan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kegiatan ekonomi. Salah satu program yang juga dijalankan Aqua adalah program pemberdayaan masyarakat Mumule Ciherang di Desa Ciburuy, Jawa Barat, yaitu 60% mata pencarian warga masyarakat desa tersebut adalah petani dan 40% berada di sektor jasa serta wirausaha. Pada kesempatan yang berbeda, sekelompok masyarakat diajak untuk meninjau langsung wilayah konservasi alam yang dicanangkan Danone Aqua. Hal tersebut merupakan serangkaian upaya untuk melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya. Sebagai upaya dalam pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati, masyarakat pun berkesempatan untuk menanam pohon dalam rangka memperbanyak keanekaragaman flora dan juga peningkatan konservasi air untuk masyarakat sekitar. Surya Saputra, Eko Bayu Rianto memberitakan.